kita teriak-teriak, "Oh, batik milik Indonesia, batik milik kita semuanya." Kemarin ngapain teman-teman semuanya? Diem aja. Ayo, kalau sampean dan teman-teman merasa batik itu adalah milik kita, batik milik Indonesia, cintailah budaya Indonesia. Saya lahir dari anak seorang pengrajin batik, yang mana saya merasakan bagaimana susahnya minta uang untuk rekreasi di sekolah mau ada kegiatan ini. Ibu selalu bilang, Ibu kasih uangnya setelah menyelesaikan batik. Tetapi kami tunggu 2 minggu, 3 minggu sudah menyelesaikan batik, mengembalikan 3 lembar, dibayar 2 lembar. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadi, owner dari Batik Tulis Sekar Arum, dan di Kampung Batik Tulis Giriloyo ini, saya sebagai Ketua 2. Kampung Batik Tulis Giriloyo ini adalah arah selatan dari kota Jogja, 14 kilo, tepatnya di Pedukuhan Karangkulon, Kelurahan Ukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Paguyuban Batik Tulis Giriloyo ini berdiri di tahun 2007. Awalnya itu adalah kami mendapatkan pendampingan pasca gempa 2006, 27 Mei, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, khususnya di Giriloyo dan sekitarnya. Kabupaten Bantul ini ada satu musibah gempa Jogja, yang mana gempa cukup membuat rumah-rumah kami rusak, beberapa bangunan yang untuk produksi batik itu rusak. Pendampingan selama kurang lebih 1 tahun, dari mulai 2006 sampai dengan 2007, kami ada pendampingan untuk menghilangkan trauma healing dari gempa. Tapi setelah itu ternyata ada dampak positif dari pendampingan. Salah satunya adalah pendataan potensi batik yang ada di Kampung Giriloyo. Kami di sini ada 3 dusun, yang mana ibu-ibunya itu adalah sebagai pengrajin batik tulis. Nah, akhirnya kami berkumpul menjadi 12 kelompok batik, dan dari 12 kelompok batik itu kita gabungkan menjadi satu paguyuban yang kita beri nama Paguyuban Batik Tulis Giriloyo. Kurang lebih di abad ke-17, batik itu sudah mulai diajarkan oleh keluarga Mataram, yang mana di tahun itu awalnya itu adalah untuk proses pembangunan makam raja yang ada di Mogiri. Jadi mulai di tahun itu, 1634, Kerajaan Mataram mulai proses pembangunan makam raja. Kemudian karena Giriloyo ini adalah salah satu dusun yang terdekat dengan pembangunan makam raja, ada interaksi antara keluarga keraton dengan masyarakat kami di sini, yang akhirnya karena keraton itu selalu memakai kain batik dalam setiap kegiatan, upacara-upacara di keraton, batik memberikan pembelajaran tentang batik tulis kepada kami warga di Kampung Giriloyo. Yang sampai sekarang batik masih tetap kami lestarikan di Kampung Giriloyo. Kenapa kami melestarikan batik tulis di Giriloyo? Yang pertama adalah melestarikan budaya. Kemudian yang kedua, kenapa saya juga senang dengan batik? Saya lahir dari anak seorang pengrajin batik, yang mana saya merasakan bagaimana susahnya menjadi anak seorang pembatik di tahun 70-an. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang masih perjuangan. Artinya tatkala 97 itu ada krisis moneter. Ternyata krisis moneter itu dampaknya juga sampai di pelosok Bantul, yaitu di Giriloyo. Karena notabene kami adalah sebagai pengrajin batik, pada waktu itu mengembalikan 2 lembar batik, si juragan itu juga memberikan upahnya itu tidak langsung, 2 lembar itu langsung dikasih pada waktu itu. Sehingga tatkala kami, ibu minta uang untuk rekreasi di sekolah mau ada kegiatan ini, ibu selalu bilang, Ibu kasih uangnya setelah menyelesaikan batik. Tetapi kami tunggu 2 minggu, 3 minggu sudah menyelesaikan batik, mengembalikan 3 lembar, dibayar 2 lembar. Nah, itu terjadi di tahun 97. Kalau dulu sebelum 2006 kan kami itu nitip.
membatik 2,5 meter, kemudian dikembalikan ke juragan di sekitaran Keraton Jogja itu. Kemudian setelah pembatik itu memberikan karyanya, dia akan dikasih upah, kemudian dikasih kerja lagi. Istilahnya kita kurang bisa menjual sendiri. Akhirnya setelah di 2006 itu kita diajari tentang pelatihan pewarnaan, pengembangan desain, sehingga kami tidak cuma sebatas buruh, tapi bisa menjual secara langsung. Perputaran batik ini kurang bisa maksimal. Nah, alhamdulillah 2006 kena musibah gempa, tapi ada dampak positifnya, yaitu adalah pendampingan yang akhirnya kami bisa dikenalkan dengan masyarakat luas, bisa promosi, akhirnya bisa jualan sendiri. Kami selaku anak-anak seorang pembatik, ya biar ibu keluarga kami yang notabene sebagai pengrajin batik itu ada tambahan pemasukan. Nah, ternyata sepakat bahwasanya Giriloyo ini adalah batik tulis. Kami tidak membuat batik cap di sini. Karena kalau ada 1 atau 2 pengrajin cap di sini, kasihan bapak kita, keluarga kita yang sudah ratusan tahun, puluhan tahun melestarikan canting tulisnya, dia akan kegeser. Makanya kami di Paguyuban ini bikin satu kesepakatan. Giriloyo adalah batik tulis. Menjual batik cap boleh, tapi tidak ada produksi di Giriloyo. Biar brandnya itu malah lebih kuat bahwasanya saya mau nyari batik tulis, udah biar ke Giriloyo. Saya mau nyari batik yang cap, Bantul sebelah barat itu sentranya batik cap. Saya mau nyari batik murah, Beringharjo itu sana banyak. Jadi kalau pengen batik tulis, Giriloyo tempatnya. Bagaimana dengan klaim batik ini milik saudara kita yang berada di sana? Secara tidak langsung isu itu membuat kami semangat. Kita pengrajin batik kalau tidak ada isu-isu seperti itu, melestarikannya kemarin ya sak kepenake dhewe ya, istilah orang Jawa seperti itu. Tapi dengan adanya klaim, oh ini batik milik sini, kita teriak-teriak, oh batik milik Indonesia, batik milik kita semuanya. Kemarin ngapain teman-teman semuanya, diem aja. Nah, saya selaku pengrajin malah seneng seperti itu. Seneng dalam arti teman-teman itu menjadi semangat untuk melestarikan ini, Bu. Tapi ya saya kira kita nggak usah ada dengan hal yang seperti itu. Kita semangat untuk melestarikan itu. Dan kami pun berharap kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan. Tatkala orang lain sudah teriak gini, baru rame-rame teriak, oh ini milik kita, milik Indonesia. Telat kamu. Ayo kalau ya sampean dan teman-teman merasa batik itu adalah milik kita, batik milik Indonesia, cintailah budaya Indonesia. Bagaimana caranya? Nek ora kuat tuku ya paling tidak tahu. Ini tidak cuma sekedar lembaran atau tulisan atau lukisan batik, tapi ada makna dan filosofi yang tersirat di situ. Jadi ada goresan-goresan pembatik dan yang di situ ada satu makna atau filosofi. Seperti Wahyu Temurun itu ada filosofinya. Mengharapkan turunnya wahyu dari Sang Pencipta kepada si pemakai kain batik. Sido Asih, Sido Mukti, Truntum dan yang sebagainya. Itu ada makna-makna yang tersirat di situ. Makanya pengrajin batik itu selain mereka membatik juga kita ajari untuk memberikan satu penjelasan. Saya pengen hidupnya mukti. Belilah kain dengan motif Sido Mukti, biar hidupnya kecukupan, biar hidupnya menjadi orang yang mulia. Oh saya besok mau ada kenaikan tahta, dilantik menjadi pejabat baru. Oh pakainya Wahyu Temurun, mengharapkan turunnya wahyu dari Sang Pencipta pada si pemakai kain batik. Oh ini cucu saya besok mau nikahan, pakai batiknya Truntum. Karena orang tua itu diharapkan untuk bisa memberikan tuntunan kepada mempelai yang baru masuk dalam dunia yang baru. Jadi batik tulis Giriloyo itu selain klasik, ada makna dan filosofi di situ. Pembeda tentang motif, mungkin karena ini adalah warisan budaya Mataram, hampir yang pernah diajari oleh Kerajaan Mataram motifnya hampir sama.
Tapi untuk segi warna, warna khas batik di Girilaya adalah warna sogan. Biru, putih, coklat. Biru tatkala ketumpangan coklat itu akan menjadi hitam. Tapi coklatnya ini mungkin berbeda dengan coklat punyanya Solo. Coklat punyanya Jogja, Bantul, khususnya Girilaya adalah coklat-coklat tua. Kalau coklatnya Solo atau coklatnya daerah Sragen itu biasanya cenderung ke coklat muda atau lebih ke warna kuning. Bledak itu warna putih atau latar putih. Itu yang menjadi pembeda dan motifnya adalah seperti Wahyu Temurun, Sito Mukti, Sito Asih, Truntum, Parang. Jadi motif-motif klasiknya Mataram. Kenapa di Girilaya juga ada kain batik dengan warna-warni yang tidak khas lagi atau tidak cenderung ke warna klasik? Itu adalah untuk pengembangan selera pasar. Jadi selain kami menyediakan batik dengan warna yang klasik, biru, putih, coklat, kami juga ada beberapa kain dengan warna yang sudah berwarna-warni. Ini adalah untuk memenuhi selera pasar. Jadi ternyata pasar juga menginginkan adanya batik dengan warna yang jreng, tidak cuma biru, putih, coklat, tapi ada hijau, ada merah, kuning, dan lain sebagainya. Ini untuk pemenuhan pasar. Jadi kami di Girilaya ini selain melestarikan budaya batik dengan motif dan warna khas, memang kami ada satu pengembangan. Satu pengembangan dengan tentunya tidak meninggalkan motif dan warna yang khas atau yang klasiknya Mataram. Yang warna-warni ini sekarang kan selera anak muda juga pengen memakai batik, tapi mungkin warnanya yang tidak warna kayak biru, putih, coklat itu kan kesannya yang pakai itu orang tua. Makanya kami siapkan juga dengan batik yang warna-warni atau berwarna dengan nuansa yang lebih ngejreng seperti itu. Jadi Wokiresari ini adalah salah satu desa yang mana di situ ada dua warisan budaya yang ada di Wokiresari, yaitu salah satunya batik dan wayang kulit yang sudah diakui oleh dunia. Lestarikan budaya kita, budaya Indonesia, salah satunya adalah batik dan mungkin budaya-budaya yang lain. Jangan sampai tatkala orang lain sudah ngeklaim itu budaya mereka, kita baru teriak-teriak. Jadi dari sekarang, ayo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita lestarikan budaya yang adiluhung ini, biar kita tidak kehilangan budaya kita yang sangat luar biasa ini. Ini memang yang kami khawatirkan adalah regenerasi. 5-10 tahun yang akan datang mungkin masih ada orang yang membatik, tapi 20 tahun lagi apakah masih ada yang mau untuk melestarikan batik tulis? Ini menjadi satu kekhawatiran kami selaku pengrajin batik. Dan sekolah sekarang ada, itu kami cukup berlega walaupun belum plong. Artinya mata pelajaran kan cuma 1 jam pelajaran itu 45 menit. Lah dulu waktu saya kecil itu pulang sekolah masih bisa main canting, ngerusui ibu yang lagi nyanting. Lah sekarang sekolah pulang jam 4 sampai rumah jam 5. Mana bisa mereka belajar batik kalau tidak ada jam-jam khusus untuk anak-anak itu melestarikan budaya batik seperti ini. Tapi saya kira semua kerajinan itu butuh regenerasi. Regenerasi ini menjadi bom waktu aja kalau tidak kita perhatikan dari sekarang.